Senayan ini menimbulkan kerugian negara. Saya yakinkan yang namanya kerugian negara itu kalau ada uang negara keluar, di situ ada tanahnya, itu bukan kerugian negara. Kuantitasnya berkurang, artinya nilai tanah yang dibebaskan untuk 1000 meter persegi ternyata setelah diukur kurang dari 1000 meter persegi. Tidak fungsional, terjadi markup, dan lain sebagainya. Izin Ibu dan Bapak senior-senior kepada Ketua SDPN dan Pak Wamen, yang terjadi dari 277 kasus itu salah satunya terkait dengan tindak pidana suap atau tindak pidana suap menyuap. Ini yang sering kita tujukan. Baru 2 hari yang lalu kita juga prihatin, ada rekan-rekan kita di Jawa Timur yang terjaring OTT. OTT-nya apa? Itu terkait dengan tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana pemerasan. Inilah istilahnya lagu lama yang harus kita perbaiki di dalam perbaikan layanan, artinya tindak pidana pemerasan, tindak pidana gratifikasi perlu kita sikapi dengan arif supaya kita tidak terkait dalam perkara-perkara korupsi. Ya. Selanjutnya di dalam bab 3 terkait dengan pengaturan pengadaan tanah. Beberapa problematika pengadaan tanah mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah ini sudah berpotensi adanya tindak pidana. Menilik dari permasalahan-permasalahan tindak pidana di dalam itu sudah aparat penegak hukum sudah bisa menetapkan bahwa di dalam penyusunan DPPT itu ada unsur pidana yang melekat di situ apabila tidak sesuai dengan aturannya. Yang kedua, di dalam persiapan, kita sering di dalam persiapan dengan outputnya berupa peta bidang itu menimbulkan berbagai masalah. Karena apa? Di dalam persiapan itu tidak berjalan dengan maksimal. Ya, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian di dalam pelaksana pengadaan tanah. Ya, di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, dalam pengumpulan ini, teman-teman pelaksana pengadaan tanah perlu hati-hati terhadap status objek di dalam pengadaan tanah. Yang pertama adalah tanah negara. Ini yang sering menjadi permasalahan-permasalahan, pemahaman-pemahaman itu bahwa tanah negara itu dianggap sebagai tanah milik negara. Alhamdulillah secara bertahap, kebetulan saya secara berkala diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Diklat sehingga saya bisa menjelaskan kepada para penyidik Mahkamah Agung di seluruh Indonesia untuk memahamkan yang disebut dengan tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah. Ini yang perlu menjadi acuan kita, yang tidak dilekati dengan suatu hak atas. Ya. Kemudian ini bukan merupakan tanah wakaf, bukan merupakan tanah ulayat, dan bukan merupakan aset. Ini yang perlu. Dan selanjutnya di dalam pengadaan tanah ini apabila menjumpai objek yang berupa tanah kas desa, tanah wakaf yang merupakan aset BUMN, ini yang perlu kita waspadai selanjutnya. Nah, terkait dengan problematika yang selanjutnya, terkait dengan implementasi pengenaan tanah negara yang dikuasai. Aparat penegak hukum berpandangan bahwa tanah negara itu seharusnya tidak dibayar. Saya tegaskan, tanah negara sepanjang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum,
dan di situ menimbulkan hubungan hukum, maka itu menjadi objek ganti rugi pengadaan tanah dan bisa dibayarkan kepada pihak yang berhak, dilengkapi dengan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam PP 24. Selanjutnya terkait dengan problematika selanjutnya, silakan Ibu dan Bapak untuk bisa membaca buku ini dan melalui Ibu Ketua Umum, ya, ini supaya disebarluaskan sebagai bahan bacaan baik di dalam pelayanan pertanahan maupun pelayanan pengadaan tanah, karena dalam buku itu saya tulis beberapa contoh terkait dengan pelayanan yang berpotensi adanya tindak pidana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan karena waktu yang mepet ini. Sekali lagi selamat bereuni akbar dan mohon maaf saya tidak bisa tuntas karena besok saya punya acara siang hari ini. Mohon izin Ibu Ketua Umum dan teman-teman senior-senior, saya balik ke Surabaya untuk acara saya besok. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Ryagus Suyadi SHMSI selaku penulis buku ini. Bapak Ibu yang terhormat, berikut kami tampilkan video karya alumni STPN. Dan ternyata ini adalah buku keempat dari Dr. Ryagus, Mbak Anggun. Dan kita akan menyaksikan inilah karya alumni STPN. Hak atas tanah dan pendaftaran tanah, baik Pak Inyo Cancer dan juga Muhammad Ali Hindarto. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Indonesia, baik Mokhtar Ali Hindarto, SSIT MAP. Pembinaan dan pengawasan PPAT oleh Inyo Cancer, dari APTN HMH dan juga Muhammad Ali Hindarto, SIT MAP. Bank Tanah suatu pengantar, baik Yuliani SSIT dan Dian Puspitasari, SSI NSI QML QMH. Mediasi sengketa pertanahan oleh Dr. Yuliandi SSIT MH. Membangun administrasi pertanahan desa berbasis peta digital, baik Nanda Gisandar, Insinyur Hadi Arnowo dan Lili. Peradilan adat pertanahan oleh Dr. Yuliandi SSIT MH. Lambang Agraria Inovasi Layanan Desa Online di Kota Langsang, baik Yuliandi SSIT MH. Karakter pelayanan aparatur sipil negara era industri 4.0 by Dr. Yuliandi SSIT MH. Employee Improvements and pengukurannya by Dr. Yuliandi SSMH, Profesor Nasir, Dr. Muklis dan Kebijakan satu peta untuk tata ruang wilayah nasional by Dr. Yuliandi SSIT MH. Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial by Dr. Yuliandi SSIT MH. Manajemen Pengetahuan Era Society 5.0 by Dr. Yuliandi SSIT MH. Strategi Pemberantasan Mafia Tanah by Dr. Yuliandi SSIT MH. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk karya-karya dari alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Rumah Pengabdian, Rumah Kebersamaan, Kapti Agraria hadir untuk semua. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa sekali, banyak sekali buku-buku karya dari alumni dan itu menjadi inspirasi untuk kita generasi milenial. Saya juga mulai menulis Mbak, insya Allah ya. Insya Dan Allah. beberapa buku ini Bapak Ibu telah kami tampilkan di Expo nomor 11. Iya betul sekali dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kini saatnya kita akan masuki acara bedah buku. Dan bedah buku ini akan dimoderatori oleh Saudari Mariana Ulfa. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, presenter TV, penyiar radio, profesional MC, dan juga reporter News Department ANTV. Dia merupakan lulusan S2 dari Universitas Indonesia Jakarta dan beliau juga merupakan pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga menjadi Sekretariat Kolaborasi Indonesia pada bidang Sekolah Kepemimpinan Publik.
Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi sebagai anggota. Dan kita sambut saudari kita, Mariana Ulfa. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk di sesi bedah buku dan kali ini ada dua buku yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Mediasi Sengketa Agraria dan Membangun Administrasi Pertahanan Desa Berbasis Peta Digital. Dan dua buku ini adalah karya dari tentunya alumni STPN Yogyakarta. Baik, untuk itu kami langsung mengundang sekaligus akan ada dua pembahas yang akan membedah dua buku ini. Yang pertama untuk pembahas mediasi sengketa adalah Dr. Andi Tenrisau SHM. Kami mohon untuk ke depan Pak Andi. Pak Andi selaku PLT Dirjen Penataan Agraria dan Pejabat Fungsional Penata Ruang Alih Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aristiono Nugroho, MSI, selaku dosen STPTN, kami mohon untuk ke depan. Ya, kemudian untuk pembedah buku yang kedua, kami mengundang Dr. Risnarto, MSAPU, selaku peneliti di STPN. Kepada Dr. Risnarto, kami mohon ke depan. Ya, dan yang kedua adalah Bapak I Gusti Nyoman Guntur, MSI, selaku dosen STPN Yogyakarta. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk buku yang pertama, Mediasi Sengketa Agraria, kita berkenalan dulu dengan penulisnya, ada Dr. Yuliandi SSITMH. Kami mohon untuk berdiri Pak Yuliandi. Baik, beliau adalah penulis buku untuk Mediasi Sengketa Agraria. Kami langsung saja untuk menyingkat waktu, mohon maaf Bapak-Bapak, ada dua buku dan saya diberi waktu durasinya masing-masing buku 30 menit. Jadi kemungkinan para pembicara waktunya masing-masing 15 menit begitu. Baik, untuk yang pertama saya mempersilahkan kepada Pak Andi Tenrisau untuk memberikan tanggapan tentang mediasi sengketa agraria. Silakan Pak. Terima kasih Adinda moderator yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih sudah sempat hadir di kesempatan ini. Yang terhormat, para senior, Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini membalas salam itu kewajiban loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama tentunya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya maka semua kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk langsung saja menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tulisan atau buku dari Dr. Yuliandi SSIT MH. Ada dua buku yang ditulis beliau. Yang pertama adalah Mediasi
sengketa tanah agraria, dan peradilan adat pertanahan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tulisan ini, izinkan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dr. Yuliandi ini. Boleh tepuk tangan? Kenapa perlu kita memberikan apresiasi? Karena saya pikir beliau mempunyai keresahan intelektual. Di tengah-tengah pengabdiannya selaku pegawai negeri, beliau mempunyai keresahan intelektual, artinya bahwa selalu ingin mengetahui dan selalu ingin menjelaskan persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita membaca atau membedah buku, ada dua substansi harus kita sampaikan secara teoritis begitu. Yang pertama adalah bagaimana tampilan buku itu, yang kedua adalah bagaimana isi dari buku itu sendiri. Mengenai tampilan untuk buku mediasi sengketa agraria, saya pikir cukup bagus dan menarik. Tapi untuk yang kedua sepertinya harus lebih diperbaiki untuk cetakan yang kedua supaya jauh lebih menarik. Cover, layout, ukuran, bahkan jenis kertas saya tidak mengkomentari karena bukan keahlian saya. Khusus untuk isi buku, penulis buku sudah menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar, yang saya pikir penting diketahui oleh semua orang, terutama yang bergerak sebagai pemerhati agraria. Kenapa ini penting? Pentingnya adalah kita tahu bersama bahwa sengketa konflik pertanahan itu sangat banyak dan terdistribusi di hampir seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau pendekatan lembaga peradilan, saya pikir memerlukan waktu yang sangat banyak, effort yang sangat tinggi, biaya yang sangat juga banyak, sehingga lembaga mediasi sebagai alternatif dispute resolution itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya pikir penting kita mengetahui dan membaca buku ini, baik buku pertama maupun buku kedua. Pak Yuliandi dan seluruh teman-teman yang saya hormati, namun sebagai orang yang ditunjuk untuk memberikan atau membedah buku ini, izinkan saya juga memberikan komentar dalam hal-hal tertentu. Yang pertama terkait dengan redaksional atau tata bahasa. Saya mengamati secara umum, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan belum sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika membuat kalimat, itu pakemnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Halaman 1, halaman 2 hampir menggunakan kata sambung semua dalam subjeknya. Jadi oleh karena itu untuk cetakan berikutnya, struktur bahasa ini penting. Kemudian yang kedua, pembuatan alinea. Ini membedah buku seperti itu Mas, jadi secara teknis sudah saya sampaikan. Alinea yang baik itu terdiri dari kalimat pokok atau pikiran pokok dan kalimat penjelas atau pikiran penjelas. Alinea yang baik sebaiknya lebih dari 1, 2, 3 kalimat. Beberapa hal yang saya temukan di buku Pak Yuliandi, ada satu alinea bahkan sudah 2 lembar. Itu saya pikir tidak efektif ketika berbicara tentang kaidah bahasa Indonesia. Nanti saya kasih tulisannya, halamannya ada. Kemudian yang lain, saya coba melihat layout daftar isinya. Daftar isi yang ada itu sepertinya ada lonjakan-lonjakan pemikiran yang tidak inline secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang saya masukkan ketika berbicara tentang reforma agraria dan keadilan, saya pikir ini adalah gambaran umum untuk masuk pengantar kepada sengketa pertanahan. Seharusnya seperti itu. Namun, belum dijelaskan satupun tentang apa sih definisi operasional,
Apa sih definisi konseptual tentang reforma agraria? Kemudian di dari bagian yang kedua mengenai konflik agraria di Indonesia. Di situ dijelaskan tipologi konflik, jumlah konflik, dan kasus-kasus pertanahan. Hemat saya untuk masuk kepada pintu mediasi, maka seharusnya juga dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa konflik itu. Waktunya, efektivitasnya, apabila diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang lain seperti peradilan dan bentuk lainnya. Oleh karena itu di bab konflik agraria di Indonesia ada baiknya untuk disampaikan juga bagaimana tingkat efektivitas penyelesaian sengketanya. Kalau itu ditampilkan, maka ini salah satu jalan untuk kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu mediasi sengketa pertanahan. Karena terlihat bahwa menggunakan metodologi atau mekanisme yang lain untuk membahas sengketa ternyata tidak efektif. Maka lahirlah alternatif dispute resolution dalam bentuk mediasi misalnya. Aku yakin bahwa mediasi itu sangat penting ketika kita berbicara sengketa pertanahan. Kenapa? Kalau kita berbicara sengketa itu sangat sangat kompleks maksud saya. Ada hukum adat, perdata, agama, tata usaha negara, waris, bahkan hukum-hukum tertentu yang lainnya. Kalau pendekatannya lembaga peradilan, maka kita harus menggunakan beberapa tingkat lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Banding, pengadilan tinggi. Kasasi, Mahkamah Agung. Sampai bahkan ada yang PK. Dalam prakteknya, mekanisme ini bisa sampai 10, bahkan ada yang 15 tahun. Nah, dalam konteks itulah kemudian buku ini sangat penting bahwa mediasi itu efektif untuk menyelesaikan sengketa itu. Karena bukan semata-mata pendekatan norma semata, bukan pendekatan hukum positif semata. Bahkan dalam hal-hal lain, mediasi itu bisa diputuskan tanpa melihat aspek legalistik itu, tanpa melihat aspek peraturan perundang-undangan itu. Dengan kesepakatan pendekatan komunikasi yang baik, itu bagian yang betul-betul efektif. Setelah berbicara mengenai konflik, baru kita masuk ke mediasinya. Bagaimana efektivitas mediasi dalam hal-hal tertentu tuh bisa menyelesaikan tipologi sengketa apapun. Ini penting Pak Yuliandi untuk kita sampaikan kepada pembaca supaya betul-betul ini bagian yang dibutuhkan oleh para pemerhati agraria. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan solusi peradilan pertanahan terkait dengan peradilan adat. Kita tahu bersama bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatakan bahwa semua kebijakan atau hukum pertanahan didasarkan dengan hukum adat. Pasal 3 sebelumnya juga menyampaikan bagaimana esensi hak wilayah dan seterusnya. Artinya bahwa dalam perspektif hukum positif kita, hukum adat mempunyai tempat yang sangat baik untuk kita kedepankan ketika berbicara tentang bagaimana mengelola tanah secara baik. Oleh karena itu kemudian, lembaga peradilan adat ini menjadi sangat relevan, kontekstual ketika kita berlomba-lomba untuk memajukan kearifan lokal sebagai satu solusi yang baik. Namun, yang di buku kedua, itu hanya pedoman saja. Daya ikatnya, mekanismenya, peranan lembaga adatnya, dan seterusnya. Pikiran saya bukan sekedar itu untuk memberikan pemahaman bagaimana pentingnya peradilan adat itu sendiri. Harus diberikan sampai sejauh mana ini menyelesaikan semua tipologi sengketa dan konflik itu. Sehingga dengan patron seperti itu, semua lembaga adat di seluruh wilayah Nusantara menjadi bagian yang harus membuat seperti yang Adinda tulis. Berapa menit lagi? 5 menit. Saya banyak, tapi nanti saya kasih tulisannya sangat lengkap Mas. Dari halaman 1 sampai 792 ada.
Dalam kesempatan ini tentunya saya tidak akan menjelaskan semua, tapi yang penting saya pikir buku ini relevan dan kontekstual, penting bagi kita semua. Saya pikir itu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 5 menit, tapi langsung di closing ya sama Pak Andi. Baik, saya lanjut. Oke, saya lanjut ke Pak Aristiono Nugroho. Saya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, terutama Bapak Wakil Menteri Agraria, Ketua Umum KAPTI, dan sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin membedah buku yang ditulis oleh Dr. Yuliandi, tentu mungkin dengan cara yang agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Tanriso. Saya ingin memulainya dengan, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan dan ada bukunya atau punya PDF-nya, silahkan lihat covernya. Silahkan lihat cover bukunya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat cover bukunya, maka di cover buku itu terlihat gambar 2 orang yang berjabat tangan. Jadi sebetulnya itu bicara tentang niat baik. 2 orang yang berjabat tangan itu berbicara tentang niat baik. Niat baik mereka yang berjabat tangan, niat baik sang penulis buku, niat baik kami yang sedang membedah buku, niat baik kita semua yang hadir termasuk niat baik moderator untuk mari bersama-sama kita tempuh jalan perdamaian. Mediasi itu adalah jalan perdamaian. Tidak semua hal harus kita selesaikan dengan gontok-gontokan, tidak semua hal harus kita laksanakan keputusannya lewat voting di pengadilan. Banyak hal yang bisa kita proses dengan cara mediasi, banyak hal yang bisa kita proses dengan cara rukun, dengan cara damai seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi fenomena kita di KAPTI, fenomena di keluarga alumni pendidikan tinggi agraria, bahwa ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, pengalaman 20 tahun menjadi dosen dan kemudian mengunjungi daerah-daerah itu, ketika saya bertemu dengan para kepala kantor, ketemu dengan sahabat-sahabat di lapangan, seringkali mereka punya ide yang hebat, seringkali mereka punya gagasan yang hebat, tapi seperti diingatkan oleh Pak Yagus tadi, gagasan hebatnya itu tidak sempat dituliskan. Padahal kami semua, terutama yang di kampus, butuh legacy. Kita butuh warisan keilmuan, warisan pengetahuan yang itu akan lebih mudah kita dapatkan kalau kemudian kita berkenan menuliskannya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau dosen nulis buku itu biasa, bahkan wajib. Kalau ada dosen tidak nulis buku berarti itu bukan dosen. Tetapi kalau ada birokrat, pejabat, kepala kantor dan sebagainya, itu kemudian sempat menulis buku, itu sebuah penghargaan yang harus kita berikan dengan sangat baik. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau dosen itu nulis buku kan kewajiban. Di ruang kerja dosen itu dosen wajib menulis buku. Tetapi kalau kepala kantor, kepala kantor wilayah, direktur, dirjen menulis buku, itu sebuah kemampuan beliau-beliau itu untuk menyisihkan sekian waktunya untuk mungkin sekitar 10-15 menit, menyisakan 10-15 menit, menulis 1 halaman, 2 halaman, 1 paragraf, 2 paragraf, yang kemudian ketika itu dirajut menjadi sebuah buku. Oleh sebab itu, saya pikir mari kita hormati sahabat-sahabat kita yang para birokrat itu yang sedang menulis buku, tentu saja dengan tetap memberi semangat, memberi dorongan agar tugas pokoknya tidak terabaikan. Sekarang kita mulai masuk ke materi bukunya. Kalau kita lihat ke materi bukunya, seperti tadi dikritik oleh Bapak Andi Tanriso, kritiknya adalah, kalau saya mungkin menyebutnya fokus bahasan. Fokus bahasannya itu memang menimbulkan kontroversi. Ada sahabat-sahabat kita yang setuju dengan gaya fokus bahasan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yuliandi, tetapi tentu ada sahabat-sahabat yang tidak setuju dengan gaya fokus bahasan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yuliandi tadi. Contoh, judul bukunya adalah Mediasi Sengketa Agraria. Tentu para pembaca berharap dia dapat fokus membahas mediasi sengketa agraria. Tetapi mari ketika kita lihat urutan sistematikanya, seperti disampaikan Bapak Andi Tanriso tadi, itu diawali dengan reforma agraria.
ketika masuk ke bab tentang reforma agraria, maka kemudian kita kan bertanya-tanya, apa hubungannya reforma agraria dengan mediasi? Nah, kita belum selesai menjawab apa hubungannya, masuk lagi konflik agraria. Wah, sudah mulai kacau ini menurut mereka yang kontra ya. Nanti saya jelaskan menurut mereka yang pro, kan ada dua sisi. Ada yang pro, ada yang kontra. Sekarang saya bicara yang kontra dulu. Belum selesai dengan itu, konflik agraria baru kemudian, oh kalau gitu dengan mediasi mulai tenang. Pembacanya mulai tenang. Pada awal ketika bicara reforma agraria, pembaca kecewa kenapa nggak ngomong mediasi. Ketika masuk ke konflik, pembaca bilang kenapa kemudian eskalasinya naik. Seperti orang yang membaca itu jantungnya langsung berdebar membaca konflik agraria. Tapi kemudian mulai sejuk, mulai reda, tekanan darahnya mulai turun ketika membaca, oh ada mediasi. Ada cara mengatasi konflik, ya, yaitu dengan mediasi. Mediasi itu masuk kelompok non-litigasi. Nah kemudian beliau mengajak kita, oh kalau bicara non-litigasi, ada loh peradilan adat, dan kalau bicara peradilan adat, maka ada yang perlu kita perhatikan, yaitu hukum adat pertanahan. Jadi itu kira-kira pandangan orang tentang sistematika bahasan atau fokus bahasan yang disampaikan oleh Dr. Yuliandi. Kritiknya begitu. Jadi kritiknya adalah ada perpindahan, ada perubahan fokus bahasan. Tetapi bagi mereka yang pro, bagi mereka yang setuju dengan gaya penulisan Dr. Yuliandi tentu bisa menjelaskan bahwa kita memang awalnya bicara tentang semangat untuk membangun kesejahteraan, membangun keadilan, membangun harmoni sosial dalam konteks agraria. Dan itu hanya bisa diwujudkan melalui reforma agraria. Ketika kita sedang berjuang melaksanakan reforma agraria dalam rangka membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni, maka kemudian kita tentu paham ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu kemudian diselesaikan lewat mediasi. Mediasi bisa masuk juga nanti lewat peradilan adat, dan kemudian itu basisnya adalah hukum adat pertanahan. Jadi itu mereka yang pro dengan gaya penulisan Pak Yuliandi. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian berbicara tentang mengapa kemudian menjadi penting buat kita membahas mediasi dalam konteks reforma agraria, kemudian nanti disandingkan dengan peradilan adat. Saya punya pemahaman bahwa kita tentu semua paham bahwa ada hukum formal dan ada adat istiadat. Kita paham ada hukum formal, ada adat istiadat yang masing-masing punya kepentingan atau cara tempuh yang berbeda, tetapi itu kemudian diterima oleh masyarakat sebagai sebuah norma dan itu diterapkan oleh masyarakat. Maka kemudian ketika itu diterapkan oleh masyarakat, masyarakat menerapkannya sesuai kebutuhan mereka. Masyarakat butuh hukum formal, ketika mereka butuh kepastian, mereka butuh keadilan, dan mereka butuh kemanfaatan. Tetapi mereka kemudian juga butuh hukum adat, ketika mereka butuh keadilan, butuh kesejahteraan, dan butuh harmoni. Itu kan dua hal yang berbeda. Kebutuhan dalam konteks hukum formal dan kebutuhan dalam konteks adat. Yang satu kebutuhannya adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Yang satu lagi kebutuhannya adalah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Nah itu menjadi sesuatu yang penting, yang kemudian nanti dalam konteks interaksi para pihak, itu yang kemudian dinegosiasikan, kira-kira begitu. Bagaimana hukum adat bisa jalan tanpa mengganggu hukum nasional, dan kemudian sebaliknya. Kemudian langkah berikutnya yang juga penting adalah bagaimana masyarakat menginterpretasikan semua itu. Interpretasi masyarakat tentang kesejahteraan, interpretasi masyarakat tentang keadilan seringkali berbeda dengan interpretasi para pembuat hukum, para legislator. Meskipun kita tahu bahwa mereka adalah wakil rakyat, tetapi seringkali ada jarak. Ada jarak pemahaman, ada jarak interpretasi antara adil versi rakyat dengan adil versi DPR, dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian kalau itu bisa diramu dengan baik, kemudian itu diselesaikan dengan baik, maka itu bisa kemudian menjadi instrumen pengendalian sosial. Instrumen pengendalian sosial itu artinya adalah kita berusaha agar masyarakat tetap menghormati hukum formal dan
masyarakat tetap menghormati hukum formal dan tetap mengakui adanya hukum adat, tetapi kemudian semua proses keadilan dan kesejahteraan itu dibangun lewat mekanisme yang tidak anarkis. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang saya ingin mengajak tentang bagaimana pentingnya mediasi. Untuk memahami tentang pentingnya mediasi, maka saya ingin menyebut sebuah kata kunci, yaitu makna. Untuk memahami pentingnya mediasi, saya punya kata kunci, yaitu makna. Mengapa seseorang bersengketa dengan orang lain? Mengapa orang berkonflik dengan orang lain? Karena ada perbedaan makna. Tanah saya di depan ini misalnya, oleh saya maknai sebagai tanah saya. Oleh Pak Dr. Andi Tanriso mungkin dia bilang itu tanah saya. Tanahnya sama, maknanya berbeda. Bagi saya, tanah di depan itu tanah saya, bagi beliau, tanah itu tanah beliau. Itu perbedaan makna, dan itu hal yang fitrah ya, hal yang biasa di masyarakat. Nah, sebetulnya tugas para mediator itu adalah mempertemukan makna. Apapun masalahnya, termasuk perceraian para artis itu selesai kalau dia tahu makna pernikahan misalnya. Nah, begitu juga tentang tanah. Maka kemudian menjadi penting pada saat mediasi mempertemukan para pihak untuk masing-masing menjelaskan makna sengketa tersebut. Misalnya sengketa pemilikan. Apa makna bidang tanah tersebut bagi pihak pertama dan bagaimana sengketa itu dimaknai oleh pihak pertama, bagaimana sengketa itu dimaknai oleh pihak kedua, dan bagaimana tanah atau kepemilikan itu dimaknai oleh pihak kedua. Nanti kemudian mediator mendorong para pihak itu membuat makna baru, yaitu sebuah makna tentang sengketa, tentang kepemilikan, kalau itu tentang kepemilikan, yang makna itu diakui oleh para pihak. Itu sebetulnya roh mediasi. Jadi saya pikir akan indah kalau kemudian Bapak Dr. Yuliandi berkenan menjelaskan di dalam bukunya tentang bagaimana para pihak memaknai sesuatu dan bagaimana para pihak itu didorong untuk memberi makna baru atas persoalannya, sehingga kemudian makna baru itu bisa mempertemukan para pihak. Itu kemudian yang berikutnya, saya ingin bicara tentang jalur non-litigasi. Masyarakat, para pihak punya kesempatan untuk memilih dua jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Sekarang misalnya kita bicara tentang mediasi, berarti kita bicara tentang jalur non-litigasi. Ketika masyarakat berhak memilih litigasi atau non-litigasi, itu kan sebetulnya kita sedang bicara kesadaran. Mereka sadar, mereka boleh memilih. Nah, kemudian kalau kita bedah lebih lanjut, sadar itu dibagi dua. Sadar sebagai subjek dan sadar sebagai objek. Ketika masyarakat mengambil jalur non-litigasi, mereka sadar sebagai subjek. Saya punya kewenangan mengambil keputusan untuk menempuh jalur non-litigasi. Pihak yang sebelah juga begitu. Saya punya kewenangan sebagai subjek untuk menempuh jalur non-litigasi. Tetapi kemudian para pihak yang sedang bersengketa itu, yang kemudian sedang dimediasi itu juga harus mengerti bahwa selain mereka harus sadar sebagai subjek, mereka juga harus sadar sebagai objek. Bahwa ada hukum-hukum yang mengatur mereka. Mereka sebagai objek, cuma tinggal sami'na wa ata'na begitu. Kami dengar dan kami laksanakan, karena begini hukumnya begitu. Misalnya harus menghormati tanah orang lain dan lain sebagainya. Maka kemudian itu dipertemukan. Jadi pada saat mediasi itu sebetulnya dipertemukan antara kesadaran sebagai subjek, sebagai pengambil keputusan, dan kesadaran sebagai objek, sebagai pihak yang harus tunduk pada keputusan tertentu. Keputusan tertentu itu bisa dalam bentuk produk hukum, seperti yang disampaikan Bapak Dr. Andi Tanriso, bisa juga dalam bentuk tata kelola adat. Nah, itu yang kemudian harus didamaikan. Nah, disitulah perannya para mediator. Mempertemukan, membangun kesadaran para pihak yang sedang bersengketa, yang sedang dimediasi, untuk mengerti bahwa mereka punya posisi sebagai subjek, dan mereka juga punya posisi sebagai objek, mereka punya kesadaran sebagai subjek, mereka punya kesadaran sebagai objek, dan itu yang harus dicarikan solusinya agar kemudian persoalan yang sedang dimediasikan itu bisa terselesaikan dengan baik. Berikutnya, yang saya pikir penting adalah apa urgensinya peradilan adat. Karena tadi di dalam bukunya kan Pak Dr. Yuliandi sangat menekankan tentang indahnya peradilan adat. Kalau kita perhatikan tentang urgensi peradilan adat, maka pertama yang harus kita lihat adalah aktornya.
Dalam sosiologi disebut aktor. Para pelakunya, para pelaku peradilan adat itu siapa? Pihak-pihak yang didamaikan itu siapa? Yang berwenang itu 1 menit lagi, oke, ini terakhir. Para pihaknya. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya dalam konteks peradilan adat adalah preferensi. Preferensi itu artinya kewenangan, kemampuan, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang merupakan kapasitas yang dimiliki oleh peradilan adat. Nah itu kemudian nanti disandingkan dengan ekspektasi. Jangan-jangan ekspektasi masyarakatnya misalnya kalau kita kasih angka 100, sedangkan preferensinya hanya 50, itu kan berarti berlebih-lebihan. Nah itu yang kemudian harus diatasi, harus ditata sedemikian rupa agar kemudian peradilan adatnya itu harus bisa, jangan terlalu jauh antara ekspektasi dengan preferensi. Saya pikir demikian, karena sudah ditegur oleh Ibu Moderator, saya serahkan kepada Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Aristiono atas pembahasan bukunya. Saya langsung menyerahkan kepada penulis ya, pada Dr. Yulianto. Kami mohon untuk berdiri bisa memberikan sedikit tanggapannya. Panitia bisa dibantu untuk mic-nya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada dua pembedah buku terkait dengan mediasi sengketa agraria. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa masukan yang bisa saya garis bawahi dan ini menjadi poin yang sangat penting. Yang pertama dari Pak Andi Tandrisau, terima kasih masukan yang sangat luar biasa sekali Pak tadi. Seberapa besar sih sebetulnya tingkat efektivitas bahwa peradilan adat pertanahan dalam hal ini yaitu terobosan yang kita lakukan itu menjadi efektif untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa pertanahan yang berada di tempat dimaksud. Kemudian yang kedua, aspek sosiologis yang mungkin harus dipertajam itu dari Pak Aristiono, itu saya sambut dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini akan menjadi suatu momen yang sangat penting untuk memberi pembelajaran bagi banyak pihak terkait sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan terobosan ini sehingga memang benar-benar mampu untuk mengakomodir ataupun meminimalisir permasalahan yang terjadi khususnya di pertanahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa mediasi sengketa agraria yang ditampilkan pada hari ini itu adalah bagian daripada keresahan sebagaimana disampaikan oleh abangda saya Pak Andi Tandrisau. Kita lihat bahwa ada 34.000 lebih permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi dan tersebar di seluruh Indonesia. Jika tidak ada suatu langkah terobosan yang diambil secara implisit, secara yang paling tingkat terkecil, maka saya pastikan analisa yang kita lakukan dan juga berdasarkan data yang disampaikan oleh KPK terjadi peningkatan luar biasa sengketa pertanahan. Apa langkah yang bisa kita ambil? Bapak Ibu sekalian, peradilan adat pertanahan ini pertama kali saya laksanakan kegiatannya pada saat saya menjabat di Provinsi Aceh. Jadi ini sebetulnya bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang diangkat adalah kearifan lokal. Yang diangkat adalah miliknya masyarakat Indonesia yaitu gotong royong. Yang diangkat adalah yang paling utama sila keempat dari Pancasila. Jadi konteks utama itu adalah dasar daripada negara kita Republik Indonesia. Dan saya pastikan, saya yakin bahwa konsep seperti ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya bergabung dengan Australian Indonesian Partnership of Justice, saya sempat mengekspos bahwa ada 35 kasus sengketa pertanahan yang kita selesaikan pada saat itu. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, NTB, Nusa Tenggara Barat, mungkin ada yang dari NTB, Bapak Ibu sekalian, konsepnya adalah sama seperti yang kita buat ini, yaitu peradilan adat pertanahan. Kalau untuk kondisi bahasa yang saya buat, tetapi di NTB itu dinamakan balai mediasi.
Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat balai mediasi, konsepnya adalah similaritas. Artinya konsep ini sudah direplikasi oleh provinsi lainnya. Berbeda Bapak Ibu sekalian, mungkin izin Bapak Pembedah, saya akan mencoba menulis yang lebih tajam lagi nanti. Berbeda dengan pada saat saya memimpin di kantor pertanahan Kota Medan. Baik, 1 menit lagi Pak Yulianto. Baik, berbeda dengan pada saat saya berhadapan di kantor pertanahan Kota Medan. Unsur desanya ataupun kelurahannya masih sangat lemah. Tetapi unsur aparat penegak hukum pada saat kemampuan komunikasi kita sama mereka dan menggariskan satu persepsi yang sama. Dan alhamdulillah hari ini saya ingin sampaikan bahwa permasalahan PT ACK dengan PT Kereta Api yang dikenal dengan center point yang selama 10 sampai 15 tahun belum selesai. Kemarin sebelum saya kemari itu telah terbangun suatu kesepakatan MOU dan itu tidak terlepas dari kemampuan kita melakukan mediasi. Maka Bapak Ibu sekalian, selaku alumni Kapti Agaria, saya ingin menyampaikan bahwa mediasi pertanahan yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dengan kemampuan komunikasi kita yang baik, bukan hanya menguasai permasalahan peraturan perundang-undangan ataupun hukum secara umum, tetapi lebih dari itu. Kearifan lokal, angkat, dan mereka akan sangat menghargai itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembahasan buku yang pertama. Sekarang kita langsung saja untuk masuk ke buku yang kedua dengan judul Membangun Administrasi Pertahanan Desa Berbasis Peta Digital. Ini penulisnya ada, saya mohon untuk berdiri, ada Pak Nandang Isnandar, MT. Baik, kemudian penulis yang kedua ada Insinyur Hadi Arnowo, sayang sekali hari ini berhalangan hadir. Dan yang ketiga ada Pak Lili Muniri, MH. Baik, untuk itu pembedah kali ini adalah Dr. Risnarto, MSAPU, selaku peneliti STPN, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini suaranya tinggal 70%. Hampir 1 tahun itu kena autoimun, ya, jadi dipita itu ya. Tapi napasnya masih 98%. Semangatnya 110%. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena saya jadi dosen metodologi penelitian itu tahun terakhir 2008, terus kemudian jadi dosen di IPB, sekarang 2023, jadi 15 tahun kemudian matching lagi di sini. Ini bagi saya ini 10% semangat itu tadi. Mohon izin kalau bisa saya sambil berdiri ya, jadi saya tidak terikat pada kursi lah ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini minta tolong itu tadi apa asisten ini asrotnya ini, tolong ditampilkan ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari Ketua STPN dan juga dari Ketua Umum Kapti Agraria. Dan kemudian yang kedua itu juga kepada Pak Wamen dan para pejabat tinggi. Ya, kemudian juga Pak Bupati ternyata juga ada yang hadir ya, karena ini menyangkut nanti hubungannya dengan masalah pertanahan di desa. Saya termasuk aktif Pak dalam urusan ini. Karena dulu kami itu ikut di Dirjen Agraria. Kemudian juga saya IP itu tempat itu. Ya, bisa ditampilkan itu anunya ini esensinya. Jadi ini ada 2. Yang satu itu pembedahan itu lengkap. Ya. Peta lengkap itu kalau dibaca nanti jadi saya buat ringkasan itu secara
ini apa itu esensi-esensinya. Bagaimana ini asrot ini apa sudah siap? Ini yang judulnya loh, bukan itu yang judulnya bedah buku ya. Nah, kalau ini kan penulisnya ya yang judulnya bedah buku. Ini ya, ini anunya tampilannya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan, bedah buku itu tidak sekedar resensi. Bukan, kalau resensi lebih kepada esensi, kepada isi. Kalau bedah buku itu sampai gambarnya pun juga dikomentari. Nah, kesulitan kami itu adalah mereka penulisnya bertiga. Kalau saya malam itu mimpi tidak bisa sekaligus ketemu bertiga, namanya wawancara imajiner. Nah, sehingga saya hanya mengikuti metode metodologi secara apa yang seharusnya. Jadi di situ nomor 1 itu adalah masalah, jadi buku itu ada isinya kan ada pendahuluan, ada kemudian isi bab demi bab. Gimana sudah ketemu belum? Kalau belum ini dicari yang bedah buku. Karena di situ ini penting, bukan sekedar ini tapi ada hubungannya dengan bupati, dengan ini. Nah, di situ nomor 1 itu adalah yang pertama adalah soal tadi tampilan. Nah, ini tampilan ini cukup bagus ini, ringkas, padat, dibawa kemana-mana bisa. Kalau naik kereta api itu, kalau ke Jakarta kan sekarang 7 jam, nah itu bisa 7 jam itu selesai. Kalau punya metode cepat membaca dan cepat mengerti. Nah, yang kedua itu yang kita mau lihat itu adalah soal bagaimana strukturnya itu. Ya. Nah, strukturnya di situ kan ada esensinya. Nah, esensi yang pertama ini saya termasuk ini buku ini inovatif ya. Kemudian banyak inspirasi yang kita gali. Jadi nanti ini jangan selesai di sini. Nah, kenapa tidak selesai di sini? Jadi kita lihat dulu. Yang pertama itu apa sebenarnya dalam pikiran daripada si penulis ini. Nah, kenapa dia memilih ini? Nah, kemudian saya mencoba, oh ya benar juga. Karena itu kan judulnya kan apa itu berbasis peta, ya administrasi pertanahan. Kalau demikian itu berarti masalah administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan itu secara detail pengertiannya ada di Permendagri nomor 47. Itu bagaimana yang disebut pemerintah desa. Ada di sana. Ini yang nanti perlu ditambahkan. Pengertian ini supaya kita mendarat dari situ. Kemudian yang kedua itu juga soal apa itu yang terkait dengan pengertian administrasi pertanahan itu yang di sini ada yang kesesuaian, ada yang tidak bersesuaian. Jadi kita ambil yang bersesuaian terhadap apa? Lah, itu ada guideline PBB. Jadi waktu kita itu ada land administration pertanahan pertama, maka di situ sudah disampaikan apa itu pengertian administrasi pertanahan. Intinya pencatatan, ya sekali lagi pencatatan register of the land of parcel. Yang dicatat itu apa? Yang catat ya penguasaannya, pemilikannya, pemanfaatannya, kemudian penggunaannya. Nah, tapi kalau kita link dengan Permendagri nomor 47, itu di situ dikaitkan aset desa, aset ini. Nah, ini nanti supaya dilengkapi saja masalah-masalah itu. Yang
Nah ini kan ya, lanjut, ini sudah ketemu. Nah, lanjut ini, nah lanjut. Nah, kemudian redaksional, menulis sendiri itu sulit, lebih sulit lagi menulis bertiga. Jadi tidak mudah menulis buku, tidak mudah lagi menulis bertiga, tidak mudah lagi membedah penulis yang bertiga. Nah, di sini yang jadi masalah itu. Nah, karena itu ini ada dua pilihan. Pilihan pertama nantinya itu di cetakan berikutnya dibikin bunga rampai. Nah, kalau bunga rampai dia lebih bebas. Kami pernah melakukan di IPB itu ada 25 penulis. Jadi bunga rampai tentang sistem ekologi. Itu di situ ada itu. Semua yang saya tulis itu ada referensinya. Ya, kemudian berikut. Jadi nanti itu bisa apakah mau di pencetakan kedua itu diperbaiki. Pengorganisasian bab sebab. Ini jangan sampai terjadi loncatan dan logonya satu, gerbongnya dua. Jangan sampai logonya dua. Nah, ini saja. Karena masing-masing kemudian, nah, jadi konteksnya itu yang ketua ini yang harus, jadi walaupun 3 nama, tapi ketika nulis harus satu semuanya. Ya. Tentang pertanahan dan pemerintahan desa tadi saya sampaikan, ini pentingnya kita link dengan bupati, karena di situ satuan bidang tanah terkecil adalah bidang land parcel. Kumpulan bidang tanah itu adalah klaster hamparan. Kumpulan hamparan kalau di administrasi RT, kemudian ada RW, kemudian kelurahan atau desa. Ketika masuk desa lah itu baru dikendalikan oleh bupati. Walaupun dia punya otonomi, tapi satuannya itu tetap bupati. Nah, inilah pentingnya kenapa ini menjadi basis itu. Nah, basis itulah yang kemudian menjadi apa yang terjadi. Itu berarti isi. Isi itu tidak cukup dari BPN saja, tapi diisi oleh desa. Itu sudah ada di Permendagri 47. Nah, saya hanya coba tentang peran pemerintah desa dalam kegiatan pertanahan. Di situ ada aset desa, jadi aset tanah desa dan aset tanah di desa. Ini nanti tolong dimasukkan tambahan di dalam cetakan kedua ya. Jadi saya anggap ini sudah publish, monggo di cetakan kedua tambahkan aset tanah di desa dan aset tanah di desa. Permendagri nomor 47 tahun 2020. Jadi baru itu. Ya, jadi itulah pintu masuk saudara-saudara nanti dengan bupati dan dengan kepala desa. Pak Bupati pun juga punya sarana kepada para kepala desa untuk. Baik, 1 menit lagi Bapak. Ya. Nah, ini pembuatan peta wilayah desa ini teknis. Jadi saya kira itu hanya masalah teknis. Ini nanti dalam diklat kepala desa. Aplikasi peta wilayah desa itu di situ yang penting itu adalah dalam aplikasinya itu bisa diimplementasikan. Yang ini lanjut kesimpulannya aja, Mbak. Terakhir kesimpulan. Ada nggak di situ? Terus, ya penutup itu, penutup. Nah, ini dapat memberi pemahaman tentang ini. Telah memenuhi kaidah, ya. Kemudian lengkap sistematis. Namun untuk penerbitan berikutnya, tulisan itu di situ banyak sekali ya. Nah, ada tulisan induk dan sebagainya. Satu lagi barangkali. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Lanjut, tolong lanjut itu. Wah, udah. Mbak, tolong lanjut Mbak. Oh, yang di sana. Saya lihatnya situ ya. Ya terakhir. Ya ini lanjut satu lagi. Setengah menit. Nah, itu untuk matching saja. Apapun.
Kan saya itu diundang untuk matching. Ya, itulah ya. Baik, Ya, terima terima kasih kasih. Pak Risnanto. Ini slide terakhir yang paling penting ya Pak ya. Iya. Baik, saya lanjutkan langsung ke pembedah buku yang kedua. Ada Pak Gusti Nyoman Guntur MSI, saya silahkan. Kurang lebih 10 menit ya Bapak, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang dan Om Swastiastu. Terima kasih kepada panitia karena kami diberi kesempatan untuk membedah buku karya. Bisa ditampilkan enggak ya? Bahan saya bisa ditampilkan enggak? Panitia, di mana ini panitia? Panitia operator bisa mohon bantuannya? Bahan dari saya bisa ditampilkan enggak ya? Materi dari Pak Materi. Gusti Nyoman Guntur. Baik, jadi saya ditugaskan membedah bukunya dengan apa yang dengan judul Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Digital, karya daripada Bapak Nandang Iskandar SSIT MT, yang kedua Insinyur Hadi Arnowo MAPSC, yang ketiga Bapak Lili Muniri SSIT MH, yang diterbitkan oleh SIP Publishing Banyumas, Jawa Tengah. Pertama-tama saya mohon maaf karena cara saya membedah ini saya menggunakan kasar, kapak, sehingga mungkin nanti kepada penulis, kalaupun nanti masukan catatan-catatan kecil saya ini kurang berkenan, mohon maaf gitu. Tapi tujuannya adalah agar tulisan ini benar-benar nantinya di penerbitan berikutnya itu bisa lebih terarah ininya. Nah, sama dengan bedah buku pada umumnya, bahwa dilihat dari fisik, saya membedahnya dari dua sisi, yaitu dari sisi fisiknya dan dari sisi struktur dan isinya. Dilihat dari sisi fisik, lanjut. Dilihat dari sisi fisiknya sama dengan yang ini, walaupun saya tidak memperoleh buku secara fisik, tapi dalam bentuk e-book. Dilihat dari covernya, warnanya yang biru, hijau, muda, biru dan hamparan pemukiman padat di suatu pedesaan dengan latar belakang sebuah peta, saya yakin penulis ini bermaksud membuat tema yang baik, menurut saya yang tepat, tema besarnya yaitu bagaimana mengadministrasikan data atau informasi di lapangan yang beragam bentuk dan jenisnya ke dalam sebuah peta digital. Artinya ini tema ini sungguh sangat tepat bagi kami itu. Yang kedua, redaksional, ya penulisan kata, huruf dan tanda baca menurut saya cukup bagus karena ada memang kesalahan-kesalahan beberapa yang saya temukan, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Kemudian gaya penulisan, saya yakin karena ini penulis ini adalah seorang birokrat yang berpengalaman, tentu redaksinya, bahasa, gaya penulisannya saya yakin gampang untuk dicerna gitu. Demikian juga kita lihat dari fisik buku yang walaupun itu terdiri dari 118 halaman dengan gambar-gambar dan foto-foto yang lebih mempercepat kita memahami isi buku itu. Itu dilihat dari sisi fisiknya. Kemudian dari sisi struktur isinya, struktur dan isi buku ini, lanjut. Yaitu terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 terkait dengan pertanahan dan pemerintahan desa. Tentu maksudnya di sini adalah menggambarkan secara awal apa itu pertanahan, apa itu desa. Tetapi memang nanti secara detail saya akan jelaskan satu-satu. Kemudian setelah itu menjelaskan peran daripada pemerintah desa dalam hal ini. Tetapi agak loncat setelah menjelaskan perannya, tahu di sini menjelaskan pembuatan peta wilayah desa. Artinya ini ada sesuatu yang perlu disambungkan bab ini.
Baru kemudian di bab 4 saya lihat contoh-contohnya. Tetapi secara umum, bisa dilanjut? Terus secara umum menunjukkan ide besar daripada pentingnya perubahan mindset pelayanan pertanahan yang awalnya konvensional, sudah ada konvensional, tetapi diajak oleh penulis, ayo berubah ke yang teknologi digital. Nah itu ide besarnya. Mari kita lihat masing-masing babnya. Lanjut. Nah, bab 1 ada 4 subbab yang ditulis ini adalah secara umum administrasi pertanahan, kemudian setelah itu peran daripada desa di dalam mengadministrasikan pelayanan pertanahan itu, kemudian status penguasaan tanahnya, baru kemudian konsep penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, bab 1, subbab 1 memang sudah dijelaskan pengertian, definisi, tujuan, dan cakupan pertanahan itu, administrasi pertanahan yang meliputi pemilikan, penguasaan, penggunaan. Hanya saja menurut saya, yang subbab status penguasaan tanah sebaiknya dipindah di setelah cakupan administrasi P4T, biar nyambung gitu ya. Nah, setelah dijelaskan definisi secara umum, dijelaskan P4T, kemudian mestinya ditambahkan satu logika lagi, satu deskripsi lagi, yaitu bagaimana pelayanan-pelayanan pertanahan di Indonesia selama ini yang konvensional, barulah bergerak ke arah digital dengan contoh-contoh yang ada di sini. Nah, itu saran saya terkait dengan bab 1, subbab nomor 1. Nah, bab kedua, lanjut, belum. Subbab kedua yaitu urusan pertanahan dalam pemerintahan desa. Di sini sudah disebutkan. Hanya sayangnya di sini logika berpikirnya agak loncat. Memang selama ini pelayanan di desa itu adalah di Jawa terutamanya adalah melayani pengelolaan administrasi perpajakan dalam bentuk letter C. Tetapi dimasukkan di sini pengelolaan aset tanah, artinya ini agak tidak nyambung gitu ya. Kalau pelayanan yang letter C itu adalah pelayanan secara umum, tapi aset ini adalah miliknya dia sendiri. Sehingga mestinya ini kalau sebagai contoh mungkin bagus ininya. Jadi aset adalah usaha benar. Masih ada, nah saya yakin di dalam pelayanan pertanahan ini bukan hanya urusan letter C, bukan hanya urusan aset, tetapi urusan lain misalnya masalah penggunaan pemanfaatan tanah, tata ruangnya, masalah sengketa, masalah perizinan pertanahan. Ini yang bisa lebih dieksplor sehingga benar-benar apa pelayanan pertanahan yang dapat dibantu oleh desa. Sehingga data informasi pertanahan sendiri yang akan dilayani itu bisa didigitalkan. Nah, hanya saja di sini mestinya ini dipindah. Kemudian di dalam status penguasaan pemilikan tanah di Indonesia dijelaskan jenis-jenis hak, iya oke. Tetapi mestinya sebelumnya dijelaskan, saya yakin masih banyak di Indonesia jenis-jenis tanah yang belum didaftarkan secara formal. Mestinya tanah-tanah hak lama, hak barat, hak adat dan sebagainya itu dijelaskan jenis-jenisnya. Baru kemudian jenis-jenis hak yang diharapkan diatur dalam UPA pasal 16 tersebut. Nah, demikian juga di dalam ini status penguasaan tanah ini hanya dijelaskan dari sisi penguasaan pemilikan. Tetapi dari sisi penggunaan pemanfaatan sama sekali tidak dibahas. Padahal ini sangat terkait dengan tugas dan pelayanan. Tetapi poin tadi saya, status penguasaan tanah ini sebaiknya digabungkan dengan di dalam pengantar administrasi pertanahan mengenai P4T. Nah, kemudian loncat lagi pemikirannya. Tadi membahas administrasi pertanahan secara umum, tetapi dijelaskan di poin terakhirnya adalah konsep dan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Jadi seolah-olah administrasi pertanahan itu hanya pendaftaran tanah. Nah, yang kedua, catatan yang kedua, di sini judulnya subtopik ini adalah konsep, tetapi sama sekali tidak dijelaskan konsepnya bagaimana. Konsep pendaftaran tanah pertama kali, konsep pembelian data. Jadi langsung hanya lebih banyak membahas pengertian aspek pelaksanaan pengukuran dan PTXL. Nah, itu menurut saya perlu ditambahkan itu kalau mau menjelaskan konsep. Lanjut. Di bab 2, judulnya peran pemerintah desa dalam kegiatan pendaftaran tanah. Nah, ini jelas artinya seolah-olah tulisan ini hanya administrasi pertanahan dalam arti pendaftaran tanah. Kalau menurut saya, saran saya, peran pemerintah desa dalam kegiatan pelayanan pertanahan gitu, jangan hanya pendaftaran tanah gitunya.
Nah, tetapi di sini di dalam subbabnya pendaftaran tanah, oke, ada reforma agraria, penanganan masalah, pengadaan tanah dan sebagainya. Artinya ini kan pelayanan pertanahan secara umum, tentu masih banyak pelayanan pertanahan di luar ini yang harus diungkap di sini. Nah, di sini di dalam bukunya sudah jelaskan apa peran desa itu, misalnya dalam panitia pemeriksaan tanah, kesaksian, kontradiktur, informan, sosialisasi, konsultasi publik, kemudian pelayanan aset. Semestinya ruang lingkupnya ini diluaskan lagi, yaitu mengenai status tanah, penggunaan pemanfaatan tanah, riwayat pemilikan tanah, subjeknya, perbuatan peristiwa hukum. Saya yakin perangkat desa di sini berperan sekali dalam hal-hal demikian. Nah, ini artinya ini sebenarnya prosedurnya, kira-kira fungsi daripada pemerintah desa dalam pelayanan pertanahan itu. Lanjut. Nah, di bab 3, di sini saya lihat langsung diberikan proses pemetaan secara digitalnya, baik melalui perencanaan dan sebagainya, langkah-langkahnya. Oke, secara ini, tetapi bagi kami yang tidak memahami tentang teknologi pemetaan, membaca buku ini agak lama memahaminya. Artinya ini saya lihat terlalu teoritis, tapi mungkin saya yakin ke depannya bisa dibuat lebih operasional, langkah-langkah kerjanya. Bila perlu diberikan contoh-contohnya gitu. Tetapi kemudian diberikan contohnya, lanjut di bab terakhir, lanjut bab keempat. Nah, ini saya lihat aplikasi peta wilayah desa, saya memaknai subjudul ini, subbab ini agak bingung gitu. Apakah realitas yang dimaksud peta wilayah desa itu adalah peta aset desa? Ini adalah contoh-contoh. Menurut saya seharusnya sebaiknya di sini dituliskan adalah bagaimana mengaplikasikan, baik itu memetakan, memelihara data-data terkait dengan P4T tersebut ke dalam sebuah peta. Cuman catatan berikutnya, kenapa hanya diarahkan ke peta digitalisasi? Padahal sesuatu kekurangan daripada pemetaan secara digital itu hanya melihat persebaran lokasi. Sedangkan data kuantitasnya itu lebih baik ditampilkan dalam tabel-tabel. Artinya mestinya digitalisasi itu di satu sisi digitalisasi petanya, wilayahnya, persebarannya, tetapi juga digitalisasi data kuantitasnya. Misalnya siapa pemiliknya, berapa luasnya, apa penggunaan tanah, dan seterusnya. Nah, kalau semuanya itu data pertanahan didigitalisasi, sehingga siapapun orang, siapapun instansi bisa memperolehnya secara digital. Itu yang saya lihat arah daripada penulisan ini. Hanya saja memang perlu perbaikan di sana-sini. Saya kira itu catatan-catatan kecil saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Gusti Nyoman Guntur. Kami silahkan kepada para penulis untuk menanggapi. Ada Pak Nandang dan juga Pak Lili. Panitia bisa dibantu mic-nya? Ya. Singkat saja ya Pak Nandang, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pembedah buku yang sudah membedah dan masukannya sangat banyak. Terima kasih Pak, sudah dibedah segitu banyak dan mudah-mudahan itu akan memperbaiki untuk kedepannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kapti, Ketua Umum dan semuanya, Ketua STPN dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini saya perlu sampaikan sebetulnya Pak, kenapa buku ini terbit. Buku ini sebetulnya langkah ini dibuat karena beberapa hal yang terjadi atau dirasakan oleh teman-teman di desa, aparat desa, apalagi yang terkena dengan APH, mereka itu agak kesulitan karena tidak memiliki peta digital di desa. Sebagian besar peta-peta desa itu masih analog, berawal dari situ. Maka berdasarkan hal itu kita coba membuat buku dan juga ada pemahaman-pemahaman tambahan di situ. Kita coba data 75.000 lebih desa dan kemudian 8.500 itu ada kelurahan. Sementara kegiatan PTSL juga maksimal satu kota, satu kabupaten kurang lebih 1 tahun 20 atau 30 paling banyak. Jadi ada kemungkinan beberapa tahun ke depan belum semua desa atau kelurahan akan terpetakan dengan baik.
Maka untuk itu kita mencoba mengajak kepada desa supaya desa juga ikut berkontribusi. Dan juga karena desa saat ini juga ada desa mandiri, di mana desa-desa itu juga perlu menunjukkan di mana potensinya, penggunaan tanahnya, untuk investasinya dan sebagainya, maka dia perlu peta digital yang bisa ditunjukkan. Dan itu terima kasih Pak masukannya, dan itu juga mudah-mudahan bisa memperbaiki ke depannya. Dan untuk ini juga ada implementasinya yang sudah kita coba, dan saat ini sudah dicoba dilaksanakan di Subang. Di Subang sudah 3 desa kita laksanakan untuk pemetaan desa digital ini, dan contohnya sebetulnya nanti ada di Expo. Di sini ada Pak Lili Muniri, dan mudah-mudahan dengan adanya kita langsung implementasikan itu bisa memperkuat buku ini, karena diimplementasinya itu kita coba sudah 3 desa, kemudian 20 desa ke depannya. Jadi dari buku ini mudah-mudahan ini pengantar, kemudian lanjut dengan implementasinya kita tunjukkan dengan alat-alat juga yang kita gunakan, dan dari situ mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan bisa mendukung, dan peta digital ini juga bisa digunakan. Mengenai peta desa, karena di sini 3 orang, sebetulnya 3 orang itu kita berbagi Pak. Kita berbagi berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi ada yang memang implementasinya, ada yang memang operasionalnya, ada dari segi teoritisnya. Maka buku ini memang belum sempurna, tapi buku ini akan diarahkan supaya menyatu, terintegrasi, dan bisa diimplementasikan di lapangan. Untuk 3 desa mungkin Pak Lili bisa sampaikan sebentar 3 desa yang sudah, dan juga nanti kita juga ada expo yang sudah disiapkan juga di belakang untuk lebih jelasnya seperti apa peta desa digital yang kita maksud. Baik, 2 menit lagi Pak Lili. Tes, nggak lama nih saya untuk sukses story area di Subang. Dari yang menginspirasikan melatar belakangnya menulis buku ini, terima kasih kepada Pak Dr. Tristanto dengan Dr. Inyoman. Masukannya ini sangat luar biasa, kami catat dalam untuk revisi buku. Tetapi kami akan sampaikan bahwa di dalam ini, dalam buku harus ada implementasi. Buat apa buku dibaca tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini alhamdulillah kami silakan di HTTP ini kita aminkan tentang bahwa contoh peta desa digital. Intinya dalam arti tugas kita ini, pendaftaran tanah itu di UPA pasal 19 itu tugas pemerintah. Pemerintah terkecil itu di mana? Ya di desa, gitu intinya ya Pak. Semuanya pada tahu, ini semuanya orang pendaftaran tanah atau untuk tugasnya pertanahan semuanya. Tetapi desa jangan tertinggalkan karena bahan sertifikat semuanya dari desa. Setelah jadi sertifikat kita ketelimpungan, harus kemana lagi? Sertifikat keempat harus dikemanakan. Makanya kami membuat aplikasi online secara integrasi. Makanya Sinanas Madu di Subang ini. Sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan terpadu dengan dinas-dinas baik tata ruang, Bapenda, dan dinas-dinas yang membutuhkan. Mungkin dari saya, dari tim, terima kasih atas masukannya dari para pembedah buku, dan kami insya Allah akan direvisi buku di tahun ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Sangat menarik ya aplikasinya Sinanas Madu begitu. Ya. Untuk ini sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dan tadi saya sudah dibisik-bisik oleh panitia akan ada hadiah khusus bagi para penanya. Silakan langsung angkat tangan. Bukan angkat kaki ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan tentang 2 buku ini. Yang pertama berjudul Mediasi Sengketa Agraria yang tadi membahas antara hukum secara legal begitu sekali negara dengan hukum adat, kemudian membangun administrasi pertanahan desa berbasis peta digital begitu dengan aplikasi-aplikasi digital. Silahkan, ada pertanyaan? Gimana? Oke, silakan. Bisa minta tolong mic-nya? Iya. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Terima kasih. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi ya apa ya, ini sharing pemikiran. Terutama yang terakhir, sistem informasi pertanahan desa yang dibangun dari peralatan yang sudah diciptakan oleh teman-teman, kemudian diterapkan untuk
pengukuran pemetaan desa, dilanjutkan dengan membangun sistem informasi desa, pertahanan desa. Ini merupakan, menurut saya, ini merupakan aset yang perlu dikembangkan terus. Mengapa? Ini menjadi modal, ya, menjadi modal sangat penting bagi kantor-kantor pertanahan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah ini sebenarnya, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kedua Bupati, dan beliau akan kerjasama dengan SDPN terkait dengan update data nilai objek pajak dengan aplikasi yang sudah kita miliki. Nah, akhirnya nanti dengan kerjasama dengan kantor pertanahan, peta bidang yang sudah ada di-upgrade juga, diisi juga untuk menyusun sistem informasi. Kalau desa-desa digabung dengan desa lain untuk kecamatan, kecamatan lain dengan membentuk kabupaten, maka terbangunlah smart city. Oleh karena itu ini yang sebenarnya ditunggu oleh banyak pihak, yang dengan modal awal ini mesti harus segera disosialisasikan, terus dikembangkan dalam rangka membangun kerjasama, karena kita sadari bahwa tidak mungkin Kementerian ATR BPN membiayai semuanya, ya, dalam rangka validasi data yang cukup besar, untuk mewujudkan nanti ke depan katakanlah sistem sel-sel positif dalam pendaftaran. Ini jauh panggang dari api. Oleh karena itu mari kita kerjasama dengan pemerintah daerah dengan modal yang kita miliki seperti tadi karya itu, ya, sehingga Pemda percaya, Pemda membiayai kita melakukan validasi dalam rangka mengakselerasi data valid untuk kepentingan yang lebih besar dan ke depan. Kira-kira itu masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sentot Sudirman, Ketua STPN. Ini apakah mendapat hadiah? Panitia? Oh, dapat. Tadi sudah diberikan. Baik. Tadi saya dipesanin untuk yang memberi pertanyaan. Berarti yang memberi pernyataan juga boleh. Silakan. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Kita masih ada sedikit waktu. Hadiah masih ada ya Mas ya? Banyak. Oh, banyak. Baik. Atau ada yang ingin menanyakan bagaimana mengunduh atau membuat aplikasi yang tadi dibuat oleh penulis? Silakan. Oke, baik. Sepertinya sudah pada penasaran untuk langsung membaca buku ya Bapak ya. Dan buku-buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku terdekat Anda begitu ya untuk membelinya. Dan sedikit saya simpulkan tadi untuk buku yang pertama tentang mediasi sengketa tadi dari Pak Dr. Andi Tenrisau adalah intinya bagaimana penyelesaian konflik. Jadi tidak hanya mekanisme saja, ini sebagai tambahan begitu, tapi bagaimana sejauh hukum adat dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tokoh adat nantinya dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan begitu. Kemudian ada Pak Aristiono Nugroho begitu yang mengapresiasi kalau seorang birokrasi bisa menulis buku itu adalah suatu hal yang luar biasa begitu. Dan kemudian juga membahas tentang pro kontra terhadap struktur isi tulisan dari buku. Kemudian menekankan kepada makna, perbedaan makna antara orang-orang yang terlibat dalam sengketa begitu. Jadi ini yang harus ditengahi. Dan kemudian untuk buku yang kedua, membangun administrasi pertanahan desa berbasis peta digital. Ini menurut Dr. Risnanto tampilan sudah baik, inovatif, struktur juga sudah baik begitu. Kemudian bisa ditambahkan tentang aset tanah dan kemudian ada peraturan seperti Permendagri ya. Kemudian ada pesan juga untuk perbaikan, jangan sampai ada loncatan pembahasan. Sedangkan dari Pak Gusti Nyoman, fisik sudah tepat, redaksional cukup baik, gaya bahasa mudah dicerna. Meskipun masih ada beberapa loncatan yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau, tapi poinnya adalah buku ini merupakan ide besar bahwa sesuatu yang sifatnya konvensional sekarang kita tarik ke arah digital karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak begitu ya perkembangan teknologi ke depan. Baik, demikian acara bedah buku pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan masukan terhadap buku-buku dan kita apresiasi sekali lagi tepuk tangan untuk para penulis yang sudah berhasil menuliskan 2 buku yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian saya undur diri, saya kembalikan lagi ke MC. Cek, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk moderator, penulis dan juga pembedah pada siang hari ini Bapak Ibu. Dan kami mohon untuk tepat
tetap ada di tempat karena akan diberikan cenderamata oleh Ketua Umum Kapti Agraria, Ibu Andi Tenri Abeng APTN HMH untuk memberikan cenderamata kepada penulis pembedah dan juga kepada moderator, didampingi oleh Ketua Panitia dan juga Ketua Bedah Buku, Pak Made. Kami persilahkan untuk mendampingi Ibu Andi Tenri Abeng APTN HMH selaku Ketua Umum Kapti Agraria sampai dengan periode 2024. Cenderamata. Petugas cenderamata silakan. Kepada Ketua STPN juga kami persilahkan untuk mengambil tempat. Pak Ketua, kami persilahkan untuk mengambil tempat untuk diberikan cenderamata. Baik, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu kepada semuanya. Dan kami undang Pak Wamen, Pak Yagus untuk ikut foto bersama dengan para penulis dan juga pembedah dan juga panitia dari Bedah Buku. Kami persilakan. Pak Wamen ini adalah alumni kehormatan STPN. Tepuk tangan untuk Pak Wamen, luar biasa. Pakai jas tambah cakep ya Pak Wamen ya, luar biasa. Satu, dua, tiga. Oke, boleh happy, semangat. Oke ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hadirin yang berada di sini. Dan berkenannya Pak Wamen dan juga Pak Ketua STPN untuk tetap ada di tempat. Pak Wamen mohon izin tetap ada di tempat bersama dengan Pak Ketua Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Karena akan ada penyerahan alat ukur mini RTK
Limuntek dari alumni STPN angkatan 1996. Bapak Ibu yang berbahagia, dari alumni STPN tahun angkatan 1996 akan menyerahkan alat ukur mini RTK Limuntek yang akan diberikan kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Wow, tepuk tangan meriah Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, RTK terkini ya. Betul sekali, ini juga karya anak bangsa ini Mas Ragil untuk STPN kita. Dan kami undang untuk foto bersama Ibu Ketum membersamai dengan Iya. Baik, terima kasih Pak Wamen masih tetap berada di tempat. Mohon maaf Pak Wamen bersama dengan Pak Sentot karena akan ada Pak Yagus. Ada penyerahan lagi Pak Yagus. Berikut akan ada penyerahan buku hasil karya Pak Yagus kepada Kakanwil Bali dan juga Kakanwil Jawa Timur atau yang mewakili, kami mohon untuk maju ke depan. Kakanwil Bali dan Kakanwil Jawa Timur, Ibu. Kami persilakan untuk maju ke depan atau yang mewakili. Berikut secara simbolis, Bapak Dr. Yagus akan menyerahkan buku hasil karyanya kepada Kakanwil Jawa Timur atau yang mewakili dan Kakanwil Bali atau yang mewakili. Baik, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu, dan buku dari Bapak Dr. Yagus ini sudah tersedia di toko buku dan juga di digital library-nya Kapti Agraria. Jadi Kapti Agraria sudah punya perpustakaan digital. Benar sekali, luar biasa. Buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan softfile ataupun secara digital, bisa langsung akses ya Mas. Iya, betul sekali. Ada di Kapti Digital Library.id. Betul sekali Mbak Angun. Bukunya juga tersedia di sini loh Mas. Bapak Ibu silakan mengunjungi Terima kasih kami, Bapak Dr. nomor Yagus. 11. Ya, betul sekali. Dan semua buku sudah tersedia di toko buku dan juga di digital Kapti Agraria. Betul sekali Mas Ragil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pak Wamen yang terhormat, Pak Dirjen dan juga seluruh pejabat yang berkenan dan juga menghadiri acara bedah buku pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di pendopo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Dan akhirnya demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami atas nama panitia yang bertugas sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi dalam acara pengunjungan Expo dan juga izin mengingatkan ini Mas ya, bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sertifikat Mas secara betul e-sertifikat. sekali. Sertifikat akan dikirim ke email, jadi pastikan nama yang tertulis sudah benar. Oh baik, kita akan tulisan rakernasnya tolong di ini
Kita akan foto bersama. Sama musik. Musiknya tolong dikurangin. Ya, musik dikurangin, kemudian reuni akbar dan rakenas. Setelah ini